warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam semangat. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin ya. Hari ini kita akan mempelajari masih di tema 7 tentang kepemimpinan. Subtema 1, pemimpin di sekitarku. Kali ini kita akan belajar di pembelajaran 3 halaman 23. Anak-anak, tidak lupa Bapak ingatkan, kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Lakukan hal-hal untuk menghindari COVID-19 ini ya. Dengan cara yang pertama, gunakanlah masker ketika keluar rumah. Cuci tangan pakai sabun yang minimal 20 detik. Ya, dalam sehari itu lakukanlah pencucian tangan yang sering ya. Sehingga tangan kita jauh dari kuman-kuman ya. Kemudian hindari kerumunan, jaga jarak, dan apabila ada waktu manfaatkan untuk berolahraga ya. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembelajaran, tentunya Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu diharapkan melalui kegiatan berdiskusi nanti kita mampu mengidentifikasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan kita dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan diharapkan kita mampu mengidentifikasi peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi ya. Kemudian melalui diskusi juga diharapkan kita mampu mengidentifikasi unsur-unsur pokok dalam pidato dengan benar. Namun di sini karena kita belajarnya melalui proses daring, tentu kita tidak bisa melakukan diskusi. Namun di sini Bapak akan menyampaikan poin-poin penting yang berhubungan dengan peran Indonesia di ASEAN dan mengidentifikasi unsur-unsur pokok dalam sebuah pidato ya. Baik, kita mulai. Silakan buka buku kalian halaman 23. Di sana ada gambar di mana ada hal yang tertulis di sana. Pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Sesuai dengan judul daripada tema ini ya, yaitu tentang kepemimpinan. Tentu di sini kita selalu diajarkan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Apa sih ciri-ciri pemimpin yang baik itu? Ciri-ciri pemimpin yang baik itu salah satunya lagi adalah selalu memperhatikan kepentingan seluruh anggota. Yang kedua, pemimpin yang baik harus selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Di buku kalian ada sebuah wacana, coba perhatikan baik-baik dan baca sekaligus dengarkan apa yang Bapak bacakan ya. Di sini ada sebuah wacana tentang Pak Abdi ya. Pak Abdi, pemimpin yang baik adalah orang yang mau terus belajar dari siapa saja. Sebagai ketua RT yang dicintai warga, Ibu Erika banyak belajar dari Pak Abdi. Beliau seorang lurah kampung Palapa yang letaknya bersebelahan dengan kampung Sehat Melati. Seperti banyak orang lainnya, Ibu Erika terinspirasi atas keberhasilan Pak Abdi menggalang warga untuk menjaga kehidupan beragama dan kerukunan beragama. Seperti yang dirasakan oleh Ibu Erika hari ini ketika menghadiri undangan peringatan Hari Kemerdekaan di Kampung Palapa. Ibu Erika mendengarkan pidato dari Pak Abdi. Berikut adalah isi kutipan dari pidato Pak Abdi ya. Warga Kampung Palapa sudah lebih dari 68 tahun negara kita berdiri mandiri, merdeka dari penjajah. Setiap tahun kita berkumpul merayakannya, bukan tanpa tujuan,
Aneka lomba dan kegiatan makan bersama adalah bentuk syukur kita atas kebebasan untuk hidup berkarya dan ungkapan terima kasih kita atas jasa para pahlawan yang berjuang untuk memerdekakan kemerdekaan ini. Wargaku tercinta, satu hal penting yang tak akan bosan saya sampaikan adalah agar kita selalu menjaga perilaku kita sesuai tuntutan agama. Aneka kegiatan yang kita lakukan dalam memperingati kemerdekaan ini harus selalu kita dasari dengan rasa syukur kita atas anugerah Tuhan. Dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, para pahlawan berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara kita. Kini marilah kita mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai kegiatan positif. Semua kegiatan hendaklah kita niatkan sebagai ibadah kepada Tuhan. Dengan begitu, semoga Tuhan meridhoi semua yang kita lakukan. Selamat berpesta memperingati kemerdekaan bangsa wargaku. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan menuntun langkah kita. Semoga desa kita semakin maju. Semoga seluruh warga semakin makmur dan bahagia. Hati Ibu Erika bergemuruh seiring tepuk tangan seluruh warga yang hadir. Sekali lagi Pak Abdi memberikan inspirasi seorang pemimpin harus selalu mengajak warganya untuk selalu menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan kita. Nah, jadi dari sini tadi ya adalah kutipan dari pidato oleh seorang lurah, ya, di mana itu dilaksanakan di suatu tempat yang pada saat itu melaksanakan ulang tahun kemerdekaan. Di sini seorang RT yang bernama Ibu Erika sangat bersemangat mendengarkan pidato dari lurah tersebut. Di sini kita juga lihat di dalam pidato ini. Dalam pidato ini terdapat pesan-pesan yang disampaikan oleh lurah pada warganya. Himbauan-himbauan, namanya pidato itu harus ada di dalamnya berisi tentang harapan, himbauan dan seterusnya, ya, agar pidato itu menjadi menarik dan bermanfaat. Nah, dari pidato tadi atau wacana tadi, coba kalian kerjakan tugas berikut ini, ya. Nah, tugas ini ada 5 soal kalau tidak salah, ya. Nah, 4 soal. Yang pertama, coba kalian baca kembali teks pidato tadi. Kira-kira nilai kepemimpinan apakah yang dimiliki Pak Abdi? Kemudian, apa manfaat yang diperoleh penduduk dari program atau kegiatan yang dilakukan oleh Pak Abdi tadi? Apakah Pak Abdi sudah mengajak penduduknya mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan? Nah, kalau iya, jelaskan mengapa. Kalau tidak, jelaskan mengapa. Ya. Apa yang dapat kami teladani dari Pak Abdi? Kira-kira apa kira-kira yang bisa kita teladani dari wacana tersebut? Ya. Oke, 4 ini saja, ya. Kita lanjut. Pak Abdi menunjukkan penerapan nilai ketuhanan dalam masyarakat. Apa sajakah bentuk-bentuk penerapan nilai ketuhanan dalam masyarakat dalam kehidupan kita hari ini? Kita bahas nih nilai-nilai ketuhanan yang diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama kita lihat, berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang pertama itu tentunya percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ingat, Tuhan Yang Maha Esa. Artinya kita percaya bahwa Tuhan itu adalah satu, ya. Meskipun berbeda agama, tentu Tuhan yang kita harapkan itu hanya satu, yaitu Maha Esa, ya. Kemudian mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan. Nah, ini maksudnya adalah nilai di mana kita saling menghormati, baik antara sesama agama yang sama ataupun dengan orang yang beragama berbeda. Ya, intinya kita saling
menghormati, tidak saling mencela, tidak saling menghina meskipun berbeda agama, ya. Kemudian membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan. Kita ketahui bahwa di Indonesia ini terdapat 6 agama yang disahkan oleh pemerintah. Pertama Islam, Kristen, Protestan dan Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan sekarang sudah yang terbaru itu adalah Konghucu, ya. Nah, 6 agama ini disahkan oleh pemerintah. Oleh karena itu kita harus saling menghargai, ya. Jadi jangan saling mencela antara agama. Itu yang perlu harus kita miliki, di mana kita menjunjung dasar negara kita, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, ya. Yang keempat, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada hubungannya antara manusia dengan manusia, tetapi hubungannya adalah manusia dengan yang dipercayainya, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Itu apapun agama yang dianutnya itu adalah kepercayaannya terhadap Tuhannya, ya, yang perlu kita terapkan atau kita pahami. Jadi tidak ada cerita kita agama jelek, setiap agama itu bagus, ya, tetapi cara pengajarannya berbeda, ya. Nah, kita ikuti yang kita anggap paling benar, dan kita tidak boleh menyalahkan agama lain. Yang kelima, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, ini maksudnya adalah di mana kita menjalankan ibadah, ya, menjalankan ibadah. Tidak boleh mengusik agama lain, apalagi pada saat beribadah, ya. Misal nih, Bapak sedang sholat, ya, ada orang lain yang beragama lain mengganggu Bapak, atau sebaliknya orang lain yang sedang beribadah Bapak ganggu. Nah, itu yang tidak boleh. Jangan mengganggu, jangan saling mengganggu, karena tujuan ibadah itu adalah baik. Tidak ada agama yang mengajarkan sesuatu hal yang tidak baik, ya. Yang keenam, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, di mana kita sebagai warga masyarakat yang memiliki dasar negara yang satu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita tidak boleh memaksakan kehendak kita agar agama yang kita anut diikuti oleh orang lain, tidak boleh. Silakan orang lain menjalankan agamanya sendiri. Lakum dinukum waliyadi. Agamaku untukku, agamamu untukku. Itu ya harus kalian pahami, ya. Jadi kita boleh Pak mengajak orang lain untuk masuk agama kita, boleh, tetapi tidak boleh memaksakan. Ingat, catatannya tidak boleh memaksakan atau mengancam, itu yang tidak boleh. Kalau mengajak boleh enggak? Boleh, silakan. Bahkan dalam agama Islam hukumnya wajib mengajak orang lain. Jangankan mengajak orang yang beragama lain, mengajak teman yang sesatu agama untuk beribadah itu diwajibkan, apalagi dari agama lain. Tetapi tidak boleh memaksakan, itu yang nggak boleh, ya. Negara kita menjunjung penerapan nilai-nilai ketuhanan. Bagaimana hubungan kita dengan negara lain? Negara berperan aktif dalam kerjasama antar negara, misalnya dengan negara-negara yang ada di ASEAN. Di semester 1 kemarin kita sudah mempelajari tentang negara-negara ASEAN. Mudah-mudahan kita tidak lupa, ya, tentang negara ASEAN. Nah, sekarang coba perhatikan peta negara-negara Asia Tenggara. Kita lihat. Ini yang pertama ada negara Laos, Myanmar, kemudian Thailand, lalu ada negara Kamboja, lalu Vietnam, ya, Vietnam,
lalu Filipina, Brunei, Singapura, Malaysia, Indonesia, dan satu lagi di sebelah sini ada Timur Leste ya, sebelah sini. Oke, kita lihat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 negara dengan Timur Leste. Kita lihat di sini ada 10 atau 11 negara yang ada di Asia Tenggara. Oke, kita lihat. Nah, sekarang ada tugas buat kalian berhubungan dengan peta tadi. Coba kalian cari informasi, ya. Negara apa saja yang masuk dalam wilayah Asia Tenggara? Nah, tentunya tadi sudah ada jawabannya, tinggal kalian tulis saja ya. Kemudian negara apa saja yang masuk sebagai anggota ASEAN? Ya. Nah, apa sumber daya yang menjadi keunggulan tiap negara ASEAN? Misalnya Indonesia sumber daya alamnya adalah titik-titik, misalnya ya. Brunei sumber daya alamnya adalah sumber daya yang menjadi keunggulannya apa? Seperti Singapura dan lain-lain. Apa produk yang dihasilkan diekspor oleh tiap negara anggota ASEAN ke negara mana? Produk tersebut diekspor. Kira produk unggulan misalnya Indonesia nih. Bapak kasih contoh satu ya, yang tidak umum. Alat musik misalnya angklung berasal dari Jawa Barat. Nah, diekspor kemana? Ke luar negeri, kemana? Ke daerah misalnya Amerika ya, dan lain-lain. Itu contoh kecil ya. Ada lagi yang lebih besar yang beberapa waktu atau di tema yang lalu sudah kita bahas, barang-barang yang diekspor Indonesia ke luar negeri ya. Minimal 3 nih, kalian coba cari informasi tentang produk yang dihasilkan dan diekspor oleh tiap negara anggota ASEAN ke negara mana mereka mengekspor ya. Apa produk yang diimpor tiap negara ASEAN, dari negara mana produk tersebut diimpor? Nah, ini maksudnya kan Bapak perdengarkan ada ekspor, ada impor. Ekspor itu adalah barang yang dijual dari dalam negeri ke luar negeri, itu ekspor. Kalau impor dari luar negeri ke dalam negeri ya, itu harus dipahami ya. Nah, jadi jangan terbalik nanti ekspor dan impor. Jadinya kalian salah menempatkan yang mana ekspor, yang mana impor. Sekali lagi, ekspor itu adalah barang dari dalam negeri dijual ke luar negeri, sedangkan impor barang dari luar negeri masuk ke dibeli oleh negara kita ya, masuk ke dalam negeri. Kemudian pertanyaan ke-6, apa peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN? Nah, oke. Coba kalian cari informasinya. Itu tugasnya hari ini ya. Ada 2 tugas ya. Pertama tadi jawab soal yang pertama tadi ya, sekarang jawab soal yang ini. Oke. Pada pembelajaran 1 dan 2, kamu telah membaca teks pidato. Pada bacaan Pak Abdi di awal pembelajaran 3 ini juga terdapat teks pidato. Keseluruhan teks pidato itu membuat hal-hal pokok yang sama. Teks pidato harus membuat hal-hal pokok berikut. Nah, sekarang kita pelajari bagaimana sih cara membuat pidato yang baik dan benar, ya. Nah, apakah kerangka pidato itu? Bagian-bagian apa yang perlu menjadi kerangka dalam pidato? Yang pertama adalah salam pembuka. Salam pembuka ini berisi kalimat sapaan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Nah, kalau seperti orang yang beragama Islam menggunakan salam, menggunakan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ataupun yang lainnya sesuai dengan agama dan keyakinan. Kemudian ada namanya pendahuluan. Nah, pendahuluan ini memaparkan topik permasalahan yang dibahas dalam pidato tersebut. Ini fungsinya agar orang-orang memahami apa yang akan kita sampaikan nantinya pada saat berpidato, ya. Kemudian yang ketiga itu inti. Nah, untuk isi inti ini berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang ya. Lalu ada juga yang disebut dengan penutup. Nah,
Nah, penutup ini merupakan hal yang menyampaikan rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan, ya. Nah, termasuk di penutup ini dibuat pesan, ya, kesan yang ingin disampaikan, ya. Kemudian salam penutup. Salam penutup ini sama seperti salam pembuka, berisi kalimat penutup. Nah, misalnya terima kasih, sekian, kemudian kita beri salam seperti itu. Nah, itu adalah bagian-bagian dari pidato. Identifikasilah unsur-unsur pokok pada pidato dalam bacaan Pak Abdi. Tuliskan unsur. Oke, kita lewati saja ininya. Nah, kita lihat. Kita lanjutkan. Tadi kalau kita membahas tentang pidato, sekarang kita kembali ke membahas tentang ASEAN. Perhatikan baik-baik. Kalian bisa perhatikan di buku kalian, ya, tentang sumbangsi Indonesia dalam lingkup ASEAN. Perlu kita bahas. Yang pertama, sumbangsi Indonesia dalam lingkup ASEAN itu adalah berperan memastikan sentralisasi ASEAN. Contohnya, Indonesia memprakarsai dikeluarkannya Joint Statement of the Foreign Ministers of ASEAN, Member States on the Mainstay of Peace, Security, and Stability in the Region pada Juli 2016, ya. Kemudian yang kedua, ikut mendorong penguatan kerjasama keamanan maritim. Keamanan maritim ini maksudnya adalah keamanan di laut, ya. Kerjasama ini terkait penanganan isu ilegal, unreport, dan unregulasi fishing. Nah, artinya penangkapan ikan secara ilegal, ya, atau disingkat IUUF. Indonesia juga berperan sebagai pendorong implementasi Statement of Asian Regional Maritime Cooperation yang disepakati pada tahun 2015. Yang ketiga, sebagai pendorong upaya dan kerjasama penanganan terorisme, radikalisme, dan violent extremism. Upaya ini dilakukan melalui implementasi ASEAN Competition of Counter Terrorism dan instrumen internasional lainnya. Sumbangsi lain Indonesia dalam ASEAN adalah sebagai tuan rumah penyelenggara konferensi tingkat tinggi ASEAN. Nah, di sini kita lihat Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi ASEAN, yaitu KTT 1 ASEAN berlangsung yang pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976 di Bali. Pada KTT ini disepakati pembentukan sekretariat ASEAN di Jakarta. Tokoh yang menjabat sekretaris jenderal Sekjen pertama ASEAN adalah HR Darsono, yaitu pada tahun 1977 sampai dengan 1978. Urmandi Nyoto Wijono itu pada tahun 1978 sampai 1979. Dan Ruslino yaitu pada tahun 1989 sampai 1992. Indonesia pun menjadi pusat kesekretariatan ASEAN. Yang kedua, pada tanggal 7 sampai dengan 8 Oktober 2003 Indonesia melaksanakan pelaksanaan KTT yang ke-9 ASEAN di Bali. Pada KTT ini Indonesia mengusulkan pembentukan komunitas ASEAN atau ASEAN Community. Komunitas ini meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Nah, itu adalah beberapa peran Indonesia, ya. Kemudian yang C, pada tanggal 17 sampai 19 November 2011
Indonesia menyelenggarakan KTT yang ke-19 ya. Dalam KTT ini disepakati kawasan bebas senjata nuklir Asia Tenggara atau Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone. Free Zone atau disingkat dengan CANWFZ ya, agak susah. Negara anggota ASEAN wajib tidak mengembangkan, memproduksi ataupun membeli atau memiliki atau menguasai senjata nuklir. Hal ini untuk menjaga ketentraman negara-negara yang ada di ASEAN ya. Kemudian yang kedua, menjadi pemimpin ASEAN pada tahun 2004. Pada tahun 2014 Indonesia dianggap mampu menjaga kerjasama antar negara ASEAN. Indonesia juga dianggap bisa mengatasi masalah hukum di Indonesia dan menguatkan tujuan ASEAN. Saat itu Indonesia mengadakan pertemuan tingkat menteri ASEAN ya, atau kenal dengan ASEAN Ministerial Meeting. Forum kawasan ASEAN regional atau ASEAN regional ya, pertemuan kementerian kawasan terkait untuk menangani berbagai masalah. Sebagai tuan rumah pertemuan khusus pasca gempa dan tsunami. Pertemuan khusus ini berlangsung pada Januari tahun 2015. Dalam pertemuan ini dibahas tindakan mengatasi bencana tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 yang terjadi di Aceh ya dan sekitarnya. Kemudian Indonesia juga pernah sebagai koordinator dalam pelaksanaan KTT ASEAN bersama negara luar. Indonesia pernah terlibat dalam kegiatan internasional saat Profesor Sumitro Zohadikusumo sebagai Ketua Standing Committee of Special Coordination Community atau SCSCC. Selain itu, Indonesia sebagai koordinator hubungan ASEAN, Kanada, serta KTT ASEAN Cina pada tahun 2006. Indonesia juga pernah mengusulkan pembentukan komunitas keamanan di Asia Tenggara. Gagasan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda mengenai sistem pertahanan di setiap negara. Dalam hal ini, setiap negara menyiapkan sistem pertahanan dalam menghadapi serangan terorisme, separatisme, dan kejahatan internasional. Posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Dalam lingkup ASEAN, negara-negara anggota berupaya mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN. Untuk mendukung upaya ini dibentuklah Komunitas Ekonomi ASEAN atau disebut KEA. Apa saja wujud integrasi ekonomi ASEAN? Dalam lingkup ASEAN, wujud integrasi ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan dinamika pembangunan lebih tinggi. Yang kedua, pengentasan kemiskinan masyarakat ASEAN dan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran secara merata dan berkelanjutan. Berkaitan dengan pelaksanaan KEA, negara-negara ASEAN menjalin kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Berikut, perhatikan baik-baik. Ini kerjasama Indonesia di bidang ekonomi. Pertama, membuka pusat promosi ASEAN. Pembukaan pusat promosi ASEAN ini dilakukan di Jepang. Sektor yang dipromosikan meliputi perdagangan, pariwisata, dan investasi. Program ini bertujuan meningkatkan kegiatan ekspor negara-negara ASEAN ke Jepang. Selain itu, untuk meningkatkan jumlah investor Jepang ke negara-negara ASEAN. Yang kedua, sebagai negara yang menyediakan cadangan pangan. Peran ini dilakukan Indonesia untuk menyediakan cadangan pangan negara ASEAN. Tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, peran ini dilakukan saat negara lain mengalami krisis pangan. Bersama Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam, Indonesia sebagai penyedia cadangan makanan. Ya.
Lalu menjalin kerjasama di bidang perindustrian dan perdagangan. Apa saja sektor kerjasama di bidang perindustrian dan perdagangan? Nah, kerjasama perindustrian dan perdagangan meliputi sektor industri, perdagangan, barang, dan fasilitas perdagangan. Kerjasama di sektor bidang industri dilakukan melalui ASEAN Industry Cooperation atau AICO, ya, singkat AICO. Negara-negara ASEAN terlibat dalam beberapa proyek industri seperti industri pupuk, tembaga, vaksin, dan abu soda. Nah, salah satunya sekarang pada musim pandemi COVID-19, ya. ASEAN melibatkan proyek industri apa saja, yaitu yang paling banyak sekarang ini vaksin, ya. Meskipun tidak hanya dari Asia Tenggara saja, tetapi banyak yang dari Eropa juga ada. Di sini kita lihat kerjasama di bidang industri, ya. Yang pertama ASEAN Aceh Fertilizer Project, yaitu pabrik pupuk di Aceh, ya. Kemudian ASEAN Urea Project, pabrik pupuk di Malaysia yang bermerek Urea biasanya, ya. Kemudian ASEAN Copper Fabrication Project, yaitu pabrik industri tembaga di Filipina. Kemudian ASEAN Vaccine Project, pabrik industri vaksin di Singapura. Rock Salt Soda Ash Project, pabrik industri abu soda di Thailand. Kerjasama di sektor perdagangan ditunjukkan dengan ASEAN Free Trade Area atau AFTA, ASEAN Economic Community atau AEC, dan Koperasi ASEAN. Nah, AFTA sebagai bentuk kerjasama dalam pengolahan sektor faktor produksi lokal di negara-negara ASEAN. Pemberlakuan AFTA untuk meningkatkan daya saing negara ASEAN dalam pasar internasional. AFTA juga meningkatkan investasi asing di negara-negara ASEAN. Nah, sekarang kita kenal MEA, ya, Masyarakat Ekonomi Asia, ya. Dalam MEA, Indonesia berperan penting terkait liberalisasi arus barang, jasa, modal, dan tenaga kerja terampil di ASEAN. MEA sebagai upaya meningkatkan daya saing dan memfasilitasi investasi ke arah infrastruktur. Dan yang terakhir adalah Koperasi ASEAN atau ASEAN Cooperative Organization atau ACO, ya. Adalah organisasi yang bidang koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN. Koperasi ASEAN berupaya mengukuhkan organisasinya sebagai gerakan koperasi untuk menopang perekonomian di Asia Tenggara. Nah, itu adalah hal-hal yang merupakan peran Indonesia baik di bidang ekonomi, sosial, dan perindustrian di dalam negara atau di Asia Tenggara, ya. Jadi kalau ingin lebih jelas kalian baca aja yang penjelasan Bapak ini, ya. Itulah peran Indonesia di Asia Tenggara baik di bidang ekonomi, sosial maupun perindustrian. Baik, mungkin untuk hari ini pembelajaran 3 Bapak cukupkan. Bapak harapkan kalian bisa belajar lebih baik di rumah, mengerjakan tugas yang sudah disampaikan tadi, mengerjakan tugas yang Bapak sudah tugaskan. Ada 2 tugas untuk hari ini, ya. Kemudian Bapak rasa cukup, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.